Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi dengan kita tim Pustaka. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan integritas. Sebelum membahas integritas lebih jauh, saya ingin berbagi sedikit. Ya, mungkin teman-teman agak heran kenapa yang saya tampilkan adalah sertifikat. Nah, ini adalah sertifikat dari Markas Besar Angkatan Udara Akademi Angkatan Udara dari Yogyakarta. Nah, sertifikat ini diberikan kepada saya ketika saya mengikuti program Bela Negara, pelatihan Bela Negara Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018. Jadi, setelah kita membahas integritas kelar atau selesai, nanti kita akan melanjutkan belajar tentang bela negara. Nah, sedikit cerita saja. Ketika saya mengikuti bela negara ini, pada waktu itu kami diberikan banyak sekali ilmu melalui web, melalui seminar, melalui diskusi, dan banyak buku-buku juga. Dan ketika saya pelajari buku-buku itu sangat relevan dengan bela negara yang diujikan dalam ujian SKD. Sehingga pada kesempatan ini, sebelum teman-teman menyaksikan pembahasan integritas atau nanti setelah selesai menyaksikan videonya, saya meminta teman-teman untuk mengecek di deskripsi. Di sana ada link untuk mengerjakan soal pretest bela negara. Soalnya saya adaptasi dari buku-buku yang saya dapatkan ketika pelatihan bela negara. Silakan teman-teman kerjakan di link deskripsi. Kerjakan semua soalnya. Nanti kalau teman-teman sudah mengerjakan, di bagian paling bawah itu ada kolom yang intinya adalah meminta teman-teman untuk menuliskan soal yang teman-teman ingat ketika ujian kemarin bagi teman-teman yang pernah ujian, sehingga nanti dapat kita rangkum. Andaikan saja yang mengisi ada 100 orang, kita sudah bisa mendapatkan 100 soal. Dan itu nanti akan saya kembalikan kepada teman-teman. Itu akan menambah bahan belajar teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman itu boleh membagikan linknya, link Google Form-nya ke teman-teman kalian. Sehingga nanti semakin banyak yang ngisi, kita bisa mendapatkan bank soal yang semakin banyak. Dan itu akan berguna untuk teman-teman sendiri, gitu ya. Oke, sekarang kita beralih kepada integritas. Nah, ini adalah pekerjaan sehari-hari, makanan sehari-hari bagi kami, bagi saya terkait dengan integritas. Di sini saya mengajak teman-teman untuk sedikit melihat dampak buruk dari orang yang tidak berintegritas. Saya berikan contoh berita yang umum sehingga teman-teman pasti tahu semuanya tentang ini. DKPP berhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU. DKPP itu kepanjangannya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi dia Dewan Kehormatan yang bertugas untuk menjaga integritas dari para penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? Yaitu ada KPU dan juga ada Bawaslu. KPU yang melaksanakan, Bawaslu yang mengawasi. Nah, di sini Arief Budiman itu dipecat oleh DKPP karena masalahnya mungkin bagi teman-teman dianggap sepele, tapi itu penting sekali sehingga nanti ketika teman-teman membahas materi yang akan kita bahas, teman-teman akan paham kenapa ada satu soal yang banyak sekali teman-teman salah yang mungkin kalian anggap sepele, masalah ngopi dengan mertua. Itu ya, itu yang salah. Itu sama seperti ini kasusnya. Kejadian di DKPP ini sebenarnya sederhana. Awalnya gini loh, Arief Budiman ini sebagai seorang ketua, dia itu hanya mengantarkan anggotanya yang terjerat masalah terkait dengan pemilu. Kenapa dia dipecat hanya gara-gara mengantarkan anggotanya yang bermasalah? Karena ketika dia mengantarkan sebagai seorang ketua, maka itu akan memberikan intimidasi kepada lingkungannya, kepada hakimnya, kepada jaksanya, dan kepada lain-lainnya, sehingga itu dianggap tidak berintegritas. Akhirnya dia dipecat oleh DKPP. Ya, ini seperti yang akan ada di soal. Mungkin teman-teman melihatnya sederhana, hanya minum kopi saja, tapi kan di sana dikatakan bahwa yang minum kopi itu adalah anggota pengawas keuangan, yang diajak ngopi itu mertuanya dan dia adalah orang yang akan diaudit. Itu sama kayak gini,
dia hanya mengantarkan kok, tapi kan yang diantarkan adalah seorang yang bermasalah atau berperkara yang sudah dijatuhi hukuman. Itu saja betapa pentingnya kita mempelajari integritas. Kita langsung masuk ke soal saja. Ini sebagai pengantar saja, sebagai prolognya. Ini soal nomor 1 ya. Jadi ini sekalian saya menjawab pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Irfan. Pertanyaan cukup bagus. Dia bertanya, ini saya punya buku paket, tapi isinya itu adalah semua soalnya lot. Sedangkan saya butuh soal HOTS. Gimanakah cara saya belajar? Jadi gitu. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi teman-teman kan di rumah pasti punya buku paket, tapi ketika dibuka ternyata isinya hanya lot saja, hanya hafalan, pemahaman, dan juga aplikasi. Sedangkan soal HOTS itu nggak seperti itu. HOTS itu ada analisis, evaluasi, dan juga kreasi atau pemecahan masalah. Sehingga itu tidak masuk kan? Gimana cara belajarnya? Caranya gini. Ini contoh ya, saya mengambil satu soal dari buku yang mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya. Ini buku soal lots yang banyak ada di internet. Kalian juga pasti punya bukunya dalam bentuk e-book. Soalnya kan ini ya, pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga marwah atau kesucian dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam, ini kan hanya hafalan ya. Ini sangat hafalan saja dan jawaban yang paling banyak jawab A dan itu benar. Berarti yang jawab A itu sudah membaca bukunya. Oke, dan dia ingat dengan masalah itu. Dan biasanya teman-teman kalau sudah tahu soal seperti ini, selesai soal lot 1 atau soal nomor 1, teman-teman pasti akan langsung pindah ke soal nomor 2. Iya enggak? Soal yang beda materi. Padahal itu langkah yang kurang tepat. Seperti yang saya sampaikan, cara belajarnya itu jangan seperti itu. Kalau pembuat soal kan sudah saya sampaikan ya, dia akan membuat soal misal lot 1, maka dia akan ditingkatkan ke lot 2, tingkatkan lagi ke lot 3. Sehingga ketika teman-teman punya lot 1 di rumah, cobalah teman-teman bayangkan atau teman-teman tuliskan kira-kira kalau dibuat lot 2 sampai dengan lot 3 itu jadi kayak apa soalnya. Gitu cara belajarnya, sehingga teman-teman tidak lompat-lompat. Karena saya yakin kalau teman-teman mengerjakan dengan cara seperti ini, yang terserap oleh teman-teman itu sedikit sekali. Ya coba ini aja lah teman-teman. Teman-teman tahu komponen internal itu adalah pegawai. Setelah itu pindah soal nomor 2 nanti, udah beda konteks lagi. Jadi teman-teman hanya tahu mungkin kecil sekali dari ini. Dan cara biar teman-teman pahamnya full ya seperti ini. Caranya, pahami lot 1-nya, coba kembangkan ke lot 2, kembangkan ke lot 3 sampai dengan lot 3. Gimana caranya? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana cara merubah lot 1 sampai dengan lot 3. Tapi kan itu susah mas, kalau bagi kita yang orang awam, bukan seorang pendidik, tidak dapat ilmunya seperti itu. Nah, kalau tidak tahu ilmunya, cara berpikirnya gini, saya berikan tipsnya ya. Taruhlah ini integritas, materi yang ingin teman-teman pelajari, integritas. Nah, di sini taruhlah saya buatkan sebuah lingkaran, seperti ini. Teman-teman carilah sebuah materi yang ada di sekitar lingkaran ini, ada sekitar integritas ini. Nanti teman-teman akan menemukannya. Apa yang ketemu di sini kira-kira? KPK, pasti ketemu di sini, ya enggak? Tentang nilai 9 nilai dasar integritas, pasti ada di sini. Lalu nanti akan ada KPU, tentang integritasnya KPU, juga akan masuk ke sini. Lalu ada Undang-Undang ASN nomor 5, UU ASN gini. Ini juga akan masuk ke sini. Nanti ada PP nomor 53. Ini juga akan masuk ke sini. Semakin teman-teman mempelajari lingkaran di sini, itu teman-teman akan semakin memahami integritas ini. Paham nggak maksud saya? Jadi mengerjakan soal dengan drill soal itu bagus, tetapi harus ditambah dengan bacaan di sekitarnya. Jangan berpikir pembuat soal itu tidak tahu kebiasaan teman-teman yang serba ingin cepat. Saya tahu teman-teman itu kan inginnya cepat kan, cepat paham, cepat bisa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar langsung ke soal-soalnya di drill, ya enggak? Dan itu yang membuat soal itu tahu kebiasaan itu. Lebih mudahnya lagi, teman-teman ingin lebih cepat paham dengan cara apa? Ikut bimbel, ya enggak? Teman-teman ikut bimbel kan maunya cepat.
dibuatkan soalnya, dibuatkan materinya, teman-teman tinggal makan kan gitu ya. Itu terbaca, itu sangat terbaca oleh pembuat soal. Kenapa saya tahu? Yang seperti saya bilang tadi ya, di sini saya tuh kan pendidikan profesi guru, jadi saya bisa tahu bagaimana karakter kalian, dan itu pembuat soal tahu. Dulu saya sering membantu, sampai sekarang sih sering membantu para akademisi untuk membuat soal-soal itu. Kalau kalian berpikir seperti itu, saya ikut bimbel dan saya sudah yakin akan bisa, ya itu akan sangat berbahaya. Itu akan sangat berbahaya. Kebiasaan teman-teman mengerjakan soal dengan cara drill, nomor 1 materi pindah, nomor 2 beda materi, nomor 3 beda materi, itu juga sangat berbahaya. Itu kurang efektif. Lebih efektif begini, kalian buatlah sebuah lingkaran, materinya apa, kalian cari yang di sekitarnya, itu nanti akan mempercepat kalian paham. Kita lanjut ke Lots 2. Ini tidak perlu saya bahas karena ini hanya hafalan saja. Jawabannya A dan ada 116 orang benar. Ini ya, Lots kedua yaitu pemahaman. Ini sudah mulai terpecah. Kita bisa melihat ada beberapa orang, 24 orang di D, ada 10 orang di B, 1 orang di A, ada 4 orang di E. Nah, kalau seperti ini, soal ini bisa dikatakan bagus. Kenapa? Karena pengecohnya jalan. Yang D, E, B sama A itu benar-benar bisa mengecoh orang-orang. Oke, ini bagus soal seperti ini. Contohnya begini, ini pemahaman ya. Teman-teman paham nggak sih dengan itu nilai-nilai integritas? Setiap hari jam pelayanan di kantor Anda dimulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Tetapi selalu dimulai jam 9 WIB sehingga menyebabkan masyarakat harus menunggu lama. Tindakan tersebut akan merusak nilai integritas berikut kecuali ya berarti yang tidak. Jadi masalahnya kan simpel ya, harusnya buka jam 8 tapi dia buka jam 9. Jelas ada ketidaksesuaian ya, tidak sesuai. Padahal disampaikan tadi di soal nomor 1 bahwa pegawai itu adalah komponen internal yang menjaga muruahnya atau kesucian dari sebuah lembaga. Di soal nomor 2 pegawainya malah kayak gini, harusnya jam 8 buka, jam 9 baru buka. Nah, ini pemahaman peningkatan dari yang tadi. Apa yang rusak dari kebiasaan ini dalam bidang integritas? Kejujuran rusak enggak? Rusak, karena katanya jam 8 kok jam 9 baru buka, berarti yang ini jelas salah. Yang peduli rusak enggak? Rusak, karena ini masyarakat harus menunggu lama. Menunggu lama berarti kan tidak peduli pada masyarakat. Kan gini. Yang mandiri rusak enggak? Enggak, karena mandiri itu intinya bekerja dengan kemampuan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jawabannya yang C. Yang disiplin rusak enggak? Disiplin jelas rusak, karena harusnya jam 8 dia baru buka jam 9. Tanggung jawab rusak enggak? Ya rusak, karena sumpah jabatannya kan harus tertib. Katanya jam 8, kok jam 9? Kan berarti enggak tanggung jawab. Sehingga jawaban yang kecuali itu yang C. Nah, gini kan, kalau teman-teman sudah paham yang lots tadi, lots 1 bisa mengerjakan lots 2 dengan mudah. Kan gitu. Ini ada 106 orang yang benar. Oke. Kita bisa lanjut lagi. Lots ketiga. Oke, ini banyak teman-teman yang sudah bisa dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Baik, coba kita baca ya soalnya. Anda adalah seorang pegawai di kementerian, setiap hari berangkat menggunakan mobil dinas. Oke, pakai mobil dinas. Dan sudah ada uang transport untuk beli bensin. Iya. Saat Anda pulang, Anda melihat bensin mobil Anda sudah penuh, padahal tadi pagi sudah hampir habis. Tunjukkan langkah yang tepat terhadap kondisi di atas. Jadi itu ada keanehan. Memang benar kalau teman-teman nanti sudah menjadi pegawai dan teman-teman posisinya minimal adalah kepala, itu teman-teman punya yang namanya mobil dinas. Mobil M gini ya. Di mobil ini biasanya nanti akan ada uang bensinnya, ada uang bensin, ada yang namanya uang perawatan, banyak ya. Ada uang perawatan, nanti juga ada uang transportnya, banyak sih. Nah, suatu hari mobil ini tadi pagi bensinnya itu habis, gitu ya. Tapi ketika pulang kok F, siapa yang ngisi?
Ini ya, kalau seperti ini teman-teman harus curiga. Kenapa curiga? Teman-teman adalah seorang kepala. Tidak mungkin orang berbuat baik pada Anda itu tanpa ada pamrih. Percayalah bahwa ketika teman-teman besok menjabat, ada orang baik kepada Anda, itu pasti mereka punya pamrih. Saya bukan berprasangka buruk, itu enggak. Cuman biasanya seperti itu. Ya, ada udang di balik batu. Biasanya gitu. Oke, jadi hati-hati besok ya kalau sudah menjabat. Yang A, tidak mengapa, mungkin tadi pagi salah lihat, yang sebenarnya bensin sudah full sejak pagi. Ya tidak seperti ini jelas salah. Masa salah lihat? Kan seorang seorang pemimpin, masa salah lihat? Berarti kan tidak teliti, jelas ini salah. Yang B, mempertanyakan siapa yang mengisi, dan karena tidak tahu ya sudah tidak mengapa. Jadi ini depannya bagus, dia bertanya siapa yang mengisi ya, tapi nggak tahu ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi kan gitu. Ini nggak selesai kan masalahnya. Intinya teman-teman menerima diisi bensinnya oleh orang yang tidak dikenal. Yang C, bertanya pada petugas penjaga siapa yang mengisi dan tidak akan menggunakan mobil itu sampai tahu dengan jelas. Betul ini betul. Jadi kalau seperti ini ya sudah biarin aja, nggak usah dipakai. Kenapa? Kalau teman-teman memakai itu, ini saya mau menyampaikan semua soal yang saya gunakan di video ini adalah soal nyata dan sudah terjadi di lapangan, sehingga ini benar-benar terjadi dan ini menyebabkan banyak sandungan untuk para ASN. Ini juga dulu pernah terjadi, saya menangani ini dulu. Jadi lebih baik gitu, ya udah biarin aja teman-teman, nggak usah pegang itu, karena itu bukan milik Anda, bukan hak Anda. Udah biarin aja, hak Anda. Kalau teman-teman gunakan itu, nanti teman-teman bisa terkena yang namanya tadi melanggar integritas. Integritasnya apa? Menggunakan yang bukan haknya. Yang mengisi bisa jadi adalah orang yang berperkara dengan Anda atau orang yang mempunyai kepentingan dengan Anda. Itu sering terjadi. Jadi lebih baik C ini. Yang D, tidak akan menggunakan mobil itu dan memilih menggunakan ojek. Betul, ini oke si D ini, tapi dia tidak bertanya pada petugas, sehingga langkahnya tepat secara final, yaitu tidak memakai. Tapi memecahkan masalahnya nggak seperti itu. Harus tahu dulu siapa sih yang mengisi ini, kenapa sih diisi, itu harus diketahui, dan selanjutnya boleh menggunakan ojek online. Ini kalau TKP ini dapat 4, ini yang 5. Yang E, menggunakan mobil seperti biasa dan melupakan kejadiannya, mengingat nilai bensin yang tak seberapa. Bukan masalah nilainya ya, tapi ini integritas. Kebiasaan teman-teman menyepelekan hal-hal kecil ini nanti akan menjadi kebiasaan pada hal-hal yang lain. Seperti misal ada orang yang berangkat telat, ya sudahlah cuma telat doang 5 menit 10 menit, kebiasaan itu akan terus berlanjut. Ketika rapat juga sama, ya udahlah dia tidur mungkin capek, udah nggak usah diganggu. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil itu kalau diteruskan nanti jadi kebiasaan yang buruk dan menyebabkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu harus dihindari, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Oke, kita lanjut ke hot 1 ya, analisa. Ini soalnya bagus. Kenapa bagus? Karena pengecohnya berhasil mengecoh banyak orang. Ini ada 53 orang yang terkecoh di D, ada 9 orang di C, ada 12 orang salah di A, dan ada 4 orang salah di E. Dan yang benar ada 72 orang di B. Oke, coba kita baca soalnya. Seorang petugas pemeriksa keuangan sedang minum kopi dengan mertuanya, yang merupakan seorang direksi yang akan diperiksa ya, yang akan diperiksa keuangannya minggu ini. Apa yang Anda simpulkan? Nah, masalahnya kan gini, ada anggota BPK, ini ya, ini juga kejadian nyata soalnya. Ada anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dia itu akan memeriksa sebuah direksi, lembaga negara, lembaga. Nah, dia ingin memeriksa ini, tapi yang jadi ketuanya adalah mertuanya, mertua Anda. Ini adalah menantu. Nah, kalau dia minum kopi bareng, taruhlah dia minum bareng, bisa nggak ini memunculkan konflik kepentingan? Sangat bisa sekali. Bisa jadi mereka itu mendiskusikan hal-hal yang dicurigai oleh BPK, sehingga ketika diperiksa oleh BPK itu akan menyebabkan WTP, wajar tanpa pengecualian, sehingga ini tidak boleh. Terus
pertanyaannya gini, apakah tidak boleh minum kopi dengan mertua sendiri? Jawabannya boleh, tetapi setelah proses ini selesai, proses ini sudah tidak berjalan, baru boleh. Karena ini kan sudah dikuatkan, akan diperiksa minggu ini, berarti kan dalam jangka depan, dalam jangka pendek akan diperiksa. Kalau ini dibiarkan nanti gimana dong? Nggak netral dia. Si mertua ini tahu apa yang akan diincar oleh si BPK, sehingga ya akhirnya tetap BTP wajar tanpa pengecualian, padahal kita nggak tahu kan. Coba kita cek yang A. Tidak mengapa petugas BPK itu hanya bertemu mertuanya seperti biasa. Ya nggak seperti biasa, karena kan ingat dia akan memeriksanya minggu depan, sehingga pasti akan dimanfaatkan untuk mencari celah. Jangan sampai teman-teman terlalu polos jadi orang itu ya. Ya polos itu bagus, tapi baik itu bagus, polos itu bagus, tapi harus benar-benar paham juga terkait dengan politik atau terkait dengan trik-trik seperti ini. Contoh seperti tadi yang Novita Ginting tadi kan, dia hanya diantar kok oleh ketuanya, kok ketuanya dipecat? Ya enggak, cuman ngantar loh pada ketuanya, tapi kan itu menimbulkan sebuah persepsi, membuat intimidasi di ruang sidang. Begitupun dengan ini, sama seperti itu ya. Yang B, tidak boleh petugas BPK itu harus menjaga jarak dengan mertuanya demi menjaga objektivitas. Nah ini benar, harus menjaga jarak dulu, minimal sampai pemeriksaannya selesai selang waktu 3 bulan. Nah baru bisa, silakan kalau mau ngopi bareng. Tapi kalau baru mau periksa ya jangan, jaga jarak dulu, kayak gitu. Yang C, tidak boleh petugas BPK itu harus menjaga jarak dengan mertuanya agar tetap disiplin. Bukan disiplin sih sebenarnya, karena ini etiknya aja. Ingat ya, pelanggaran etik itu tidak bisa dipidana. Jadi kalau teman-teman melihat orang melanggar integritas, mereka tidak bisa dipidana. Paling mentok mereka itu hanya dipecat. Dipecat, tidak hormat, tapi tidak pernah dipidana atau dipenjarakan. Tidak. Seperti itu ya, jadi ya tidak disiplin. Kalau disiplin itu nanti bisa sampai ke pidana. Yang D, tidak mengapa minum kopi bersama asalkan tidak membahas pekerjaan. Nah, ini tetap tidak boleh. Membahas pekerjaan itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya orang itu kalau ada masalah, ini misalnya ada masalah, ya masalah, jangan didekati, harus dijauhi, harus menjauh. Siapa yang bisa memastikan dia minum kopi dan tidak membahas pekerjaan? Siapa yang memastikan? Kan lebih baik menjauh. Lebih baik si BPK ini ya udah deh, nanti aja deh minum kopinya kalau udah selesai. Pemeriksaannya oke, kita makan, kita ngapain nggak masalah. Gitu ya. Jadi disinilah fungsi ketegasan. Kalau teman-teman bilang ini terlalu lebay, terlalu kaku, ini terjadi di KPK. KPK itu seperti itu. Orang-orang KPK itu kalau teman-teman ketemu sama mereka, kalian akan sangat salut sama mereka. Betapa mereka menjaga integritas sangat kuat sekali. Bahkan ibaratnya ya, teman-teman antar pulang saja, mereka jalan kehujanan, kalian tawari pulang, mereka nggak akan mau. Mereka nggak mau. Saya mau pulang sendiri aja, naik bis. Saya mau pulang sendiri jalan kaki. Gitu jawaban mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau hutang budi, sehingga tidak mau merusak objektivitasnya suatu saat ketika yang mengantar mereka itu bermasalah. Oke, ini penting dan teman-teman harus paham. Kelihatannya sederhana tapi ini penting. Yang D, sudah ya yang D. Yang E ya, tidak boleh petugas BPK itu dapat meminta istrinya untuk menemani minum kopi mertuanya. Sama saja, ini tidak bolehnya, tapi menggunakan istrinya sebagai perantara ya sama saja. Ini kayak orang ingin korupsi tapi hasil korupsinya di atasnamakan anaknya gitu loh. Banyak kan? Ya seperti itu konsepnya. Ini sama aja, malah melibatkan istrinya. Jadi jawabannya tidak boleh karena minggu depan baru akan diperiksa. Kalau sudah selesai diperiksa, silakan saja. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor berapa? Sorry ya, soal HOTS kedua yaitu evaluasi atau menilai. Oke, ini banyak yang benar, berarti teman-teman sudah pintar menilai ya. Saya bacakan ya. Setiap akhir bulan, pimpinan lembaga Anda mengumpulkan para pegawai dan meminta uang iuran guna perawatan taman di depan kantor yang baru dibangun.
Padahal dana perawatan taman sudah tertera di RAP Rencana Anggaran Bulanan. Bagaimana Anda menilai kejadian di atas? Jadi teman-teman tiap bulan, akhir bulan ya, itu dikumpulkan dan diminta iuran. Banyak nggak kayak gini ya? Kalau saya pribadi sering ketemu kayak gini. Ini namanya pajak ya. Ini sering terjadi tapi tidak pernah diekspos karena seorang ASN itu punya kewajiban apa? Menjaga nama baik lembaganya, sehingga hal seperti ini tidak boleh diekspos. Oke, tapi kalau saya nggak apa-apa karena demi pembelajaran teman-teman sendiri. Tidak mengapa ikut iuran, mungkin dana di RAP masih kurang ya. Kalau kurang itu nggak boleh ditambah dengan iuran pegawai. Kalau kurang ya besok diajukan di tahun depan. Bukan berarti kalau kurang dimintakan pegawai ya, kasihan pegawainya kan gitu ya. Ada 5 orang yang jawab seperti ini ya, ini jelas salah. Yang B, salah dan tidak ikut iuran karena uangnya dapat digunakan untuk membeli makan siang. Ya ini sebenarnya ada benarnya juga, tapi alasannya membeli makan siang ini yang kurang pas. Yang C, salah dan tidak ikut membayar iuran karena itu tidak ada dalam aturan dan terindikasi KKN. Betul, ini terindikasi dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maksudnya ke korupsi. Teman-teman dipajeki sama seniornya kan gitu, itu kan nggak baik. Jelas itu melawan hukum. Yang D, memilih tidak ikut iuran meskipun konsekuensinya akan dimutasi ke tempat terkecil. Betul. Silakan tidak ikut iuran, tapi kata-kata ini kurang pas. Konsekuensinya akan dimutasi ke tempat terpencil. Berarti kan teman-teman kalah itu ya ibaratnya. Kalian kalah dengan atasan kalian. Padahal teman-teman membela kebenaran. Ini kurang pas. Ya udah, jawab aja seperti yang C ini lebih tepat. Tidak mau ikut iuran karena terindikasi KKN. Dah, selesai ini tegas, clear. Kalau ada kata seperti ini, mau nggak apa-apa dibuang, itu kurang pas. Ini mengatakan bahwa teman-teman kalah dalam menegakkan keadilan, itu kurang pas. Yang E, ikut iuran karena itu hal wajar demi kebaikan kantor juga ya. Ada 4 orang ya Allah, jangan ya. Kebaikan kantor itu semua sudah ada di RAP, semua ada di rencana anggaran, sudah ada semuanya. Andai kan kurang ya udah tahun depan itu silakan diajukan lagi, atau bulan depan silakan diajukan lagi. Tidak boleh memungut dari kantor, kecuali iuran itu digunakan untuk dana sosial, itu beda cerita. Ini kan untuk kantor, jadi beda ceritanya. Seperti itu ya teman-teman. Jawabannya yang C, jawab dengan tegas karena itu bisa terindikasi KKN. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, mengkreasi atau mencari masalah. Soalnya juga bagus, ini bisa menjebak banyak orang. 13 orang terjebak di A, 48 orang terjebak di C, dan 6 orang terjebak di E. Ada 83 orang yang jalannya tepat. Jalannya tepat. Oke, kita baca ya. Setiap akhir bulan, pemimpin lembaga Anda mengumpulkan para pegawai dan meminta uang iuran guna perawatan taman di depan kantor yang baru dibangun. Padahal dana perawatan taman sudah tertera di RAP Rencana Anggaran Bulanan. Anda tahu itu salah, maka solusi yang bisa Anda berikan, jadi ini sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kita hanya diminta untuk menilai, ini kita diminta untuk mencari solusi. Apa solusi yang terbaik untuk menghilangkan kebiasaan pungutan liar ini? Ya, ini saya sebut pungutan liar ya. Pungutan liar, nggak terkendali soalnya. Yang A, membuat slogan dan menempelkan di kantor untuk menghindari KKN. Ya ini nggak akan ngaruh, yang melakukan pungutan adalah pemimpinnya, ketua lembaganya, ya nggak akan ngaruh kalau cuma diberikan slogan seperti ini. Ini kurang pas, ini kurang efektif, kurang memberikan dampak. Yang B, memberikan saran agar taman di depan kantor dibongkar saja. Ya ini salah, nggak ada yang milih ya. Oke. Yang C, memberikan saran kepada pimpinan untuk menghentikan kebiasaan itu. Jadi gini, yang C ini kenapa salah? Karena kita ketika menjadi ASN, ya kita menjadi ASN, pegangan kita itu adalah aturan. Di aturan itu tidak ada yang namanya memberikan saran kepada pimpinan untuk menghentikan kebiasaan buruk. Ini lebih bagusnya teman-teman ya nggak usah diberikan saran, laporkan saja kepada badan terkait pengawasan untuk mengecek kejadian di atas. Jawabannya yang pas yang D.
lebih pas begini, karena kalau memberikan saran bawahan ke atasan itu nanti teman-teman yang akan diinjak oleh atasannya. Teman-teman hanya akan diinjak dan teman-teman hanya akan berakhir dengan di situ end game. Kalau yang D ini aman teman-teman, teman-teman akan berada di bawah perlindungan aturan yang ada. Andaikan teman-teman nanti ada dampak buruknya yaitu konsekuensi kan gitu, tapi ini sudah benar secara prosedurnya sudah benar. Yang E, mengajak pimpinan untuk menggunakan uang membangun tempat ibadah agar lebih bermanfaat. Ya sama saja ya, yang namanya uang pungutan liar mau digunakan untuk apa-apa ya tidak bermanfaat. Ibaratnya itu uang haram, ya uang haram mau diapa-apakan ya tetap menjadi yang namanya barang haram. Asal usulnya sudah tidak baik ya pasti hasilnya tidak baik meskipun digunakan untuk kebaikan. Lama-kelamaan ini kayak prinsip Robin Hood itu ya, mencuri dari ke orang kaya diberikan kepada orang miskin, kan sama saja. Oke, ini soal ke-6 ya. Ini cara bagaimana teman-teman mempelajari materi lots yang ada di buku paket. Silakan dikembangkan dengan hal seperti ini. Kalau bingung ya seperti tadi, buatlah lingkaran, materinya apa, cari yang ada di sekitarnya, lalu dibaca, dan dibaca. Nanti teman-teman akan menemukan ini pemahaman materi ini. Gitu teman-teman untuk video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan yang ada di deskripsi, linknya ada di sana. Silakan dikerjakan soal bela negara, karena di video berikutnya akan kita bahas. Oke, sampai jumpa lagi, see you teman-teman.